Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lor. Kembali lagi dengan saya Ganang Surlumam. Oke, hari ini saya mau sedikit bercerita. Jadi, saya alhamdulillah cita-cita yang saya idam-idamkan dari dulu, dari waktu saya sekolah, dari waktu saya kecil, bahwasanya saya itu kepengen punya kandang sendiri dan kepengen punya klinik hewan sendiri. Nah, kebetulan ini cita-cita saya salah satunya sudah mulai terkabul di belakang saya. Nah, sudah mulai terkabul, di mana saya bisa buat kandang sendiri dengan kapasitas ini kandang hidup 10 meter. 10 meter, kapasitas 10 ekor. Ini kapasitas 10 ekor. Terus ini pun juga bisa kapasitas 10 ekor. Karena nanti rencana untuk yang di sini itu 10 ekor itu buat lesehan. Ini saya buat tali yang ditanam di cor. Itu menggunakan besi ukuran 12 saya cor. Kemudian nanti sistemnya sapi dipentang. Tali sini sama sini dipentang. Nanti makannya lesehan. Rencananya gitu. Nah, dan ini pun masih tahap finishing. Jadi hari ini selesai down 100%, saya punya kandang. Jadi kapasitas penuhnya itu kalau secara normal plong itu ini 10 ekor, ini 10 ekor. Nah, kenapa ini enggak tak buat seperti bak pakan ini yang sebelah sini? Karena rencananya kalau seandainya kok posisinya kosong kan nggak mesti setiap hari isi terus ya, setiap bulan isi terus. Karena saya pun juga ikut bapak dagang, jadi selain saya bekerja di dunia kesehatan hewan, bekerja di instansi juga, di dinas peternakan juga, saya juga ada dagang juga, ikut ke pasar. Nah, salah satu cita-cita saya dulu tuh sebenarnya pingin penggemukan, tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya kuliah ini di alumni Fakultas Kedokteran Hewan saya ini, itu kok kayaknya belum ada ya klinik hewan besar. Jadi kebanyakan kan teman-teman sejawat saya dari alumni Fakultas Kedokteran, baik itu di universitas manapun, kebanyakan teman-teman itu pada kerja kalau nggak di klinik kecil, ya di kebun binatang. Jadi kebanyakan di kebun binatang. Akhirnya setelah banyak kasus seperti wabah kemarin kayak PMK, saya tak sambil duduk di bawah, saya sambil cerita. Itu saya kayak punya motivasi untuk buka klinik hewan besar. Salah satunya hari ini saya sudah test drive. Kebetulan ini sapi saya beli sendiri. Jangan ditanya, nanti saya lihatin. Sapi ini keadaan beli sendiri. Ceritanya beliau itu punya 2 ekor. 1 ekor pertama sapinya tidak tertolong karena PMK. Sapi yang kedua alhamdulillah ini sembuh, tapi sakit-sakitan. Tak tawarin untuk saya rawat jalan di kandang beliau, karena berhubung beliau sudah nyerah,
Wes mas, aku nyerah ingon-ingon sapi, mau berhenti dulu. Seketika itu saya udah lemes. Ya Allah, segitu hebatnya yang namanya wabah PMK di dunia peternakan. Saya pun juga pelaku usaha peternakan juga sama. Sebelum saya di posisi seperti ini, pekerjaan seperti ini pun saya dari kecil pun hidup dari kletong sapi. Artinya bapak saya, kakek saya itu memang awalannya dari kletong sapi, usaha pekerjaannya alias bakul sapi. Dari buyut saya malah, dari buyut saya, dari mbah saya, terus bapak saya. Alhamdulillah ini saya nurun saya. Cuma saya belum terlalu serius untuk masuk ke dunia dagang, cuma tak bagi-bagilah. Singkat cerita, sapi beliau saya beli dengan catatan begini, Mbah, iki sapimu tak tuku keadaannya kayak gini. Nah, kebetulan sapi ini saya pelihara genap 5 hari ini. Sapi ini genap 5 hari ini, sapi ini saya pelihara di kandang ini dan memang belum sebenarnya beres karena masih ada bekas karung semen. Saya pelihara. Keluhan pertama setelah sapi PMK, karena ya saya tidak pernah untuk menyalahkan, karena kesadaran kebersihan kandang itu kan masing-masingnya. Tapi ini tidak menggibah, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ini buat mawas diri teman-teman. Beliau terhitung peternak yang jorok, di mana setelah sapi kena PMK ada infeksi sekunder. Infeksi sekundernya, terus di atasnya kandang pun banyak ayam mangkring, lalatnya banyak, nyamuknya banyak, terus sanitasinya atau kebersihan kandangnya tidak dijaga. Akhirnya banyak kasus sapi lesu, banyak luka, terjadi gudik atau alias kabies. Ada kutunya juga. Yang tadinya sapi itu gemuk, belian kalau nggak salah ingat saya itu dulu beliau belinya katanya 16 juta. Kemudian jadi sekurus itu. Dulu dipelihara 5 bulan atau 6 bulan kalau nggak salah ya, itu kemudian jadi sekurus itu. Ini posisinya sekarang ini. Sebelum saya beli sudah pernah saya injeksi. Jadi ceritanya 3 hari sebelum saya beli sapi ini sudah saya melakukan pengobatan karena ada luka infeksi luar di dalam tubuh sapi ini. Setelah itu diputuskan dijual, beliau ngabari untuk dijual. Nah, sapi ini dulunya gemuk, karena teman-teman kalau bisa lihat kakinya ini besar-besar. Dulu sapi ini super, kakinya besar-besar, kukunya bagus. Nah, long sasis, panjang sapinya. Ini tinggi 150 cm kalau nggak salah. Ini full cor, semua kandang saya full cor. Ini lantai kalau nggak salah perkiraan 10 cm full cor. Terus ini 150 cm kalau nggak salah. Ya, ketinggian ini 150 cm. Ini perkiraan berarti TB-nya 130-an lah ya. Nah, ini TB 130 cm. Jangan bayangkan dulu awal beli harga 16 juta. Kemudian dirawat kalau nggak 5 bulan 6 bulan sapinya sekurus ini. Nah, dari belakang kelihatan istimewa sebenarnya. Cuma sapi ini rusak. Nah, ini ada lukanya sedikit. Ini kemarin sangat parah, dalam sekali lukanya, sekarang sudah mulai membaik. Jadi terhitung berapa? 8 hari saya pengobatan luka itu, alhamdulillah mau nutup mengering. Depan pun sama. Nah, ini sapi ini bekas lato-lato. Jadi udah sapi kena PMK, bekas lato-lato. Sapinya gudikan alias kabies. Ini bekasnya.
kena skabies alias gudikan. Terus kemarin banyak kutunya, tapi alhamdulillah setelah saya kasih obat kutu, sapinya kutunya bersih, alhamdulillah. Jadi singkat cerita, saya bahas di part kedua ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.